Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang neraca lajur. Adapun anggota dari kelompok saya yang pertama, saya sendiri atas nama Weni Amelia Maharani. Yang kedua Nula Zahra, ketiga Nurbaiti, keempat Arniati dan yang kelima Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu neraca lajur. Neraca lajur atau worksheet adalah kertas kerja atau working paper yang bisa digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan, atau kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Neraca lajur terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, neraca saldo. Kedua, ayat jurnal penyesuaian. Ketiga, neraca saldo yang telah disesuaikan. Keempat, laporan laba rugi. Dan yang kelima, neraca. Di sini juga saya akan menjelaskan apa itu neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance adalah merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk penyusunan laporan keuangan. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya dapat langsung disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Di sini juga saya akan menjelaskan neraca saldo yang disesuaikan. Pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo yang telah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat dalam kolom jurnal. Kembalikan kepada pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Adapun akun-akunnya yaitu 1. Kas terdapat pada kolom debit sebesar 2.065.000. Kedua, piutang usaha terdapat pada kolom debit sebesar 2.220.000. Ketiga, yaitu perlengkapan terdapat pada kolom debit sebesar 2 juta. Keempat, asuransi dibayar di muka terdapat pada kolom debit sebesar 2.400.000. Kelima, tanah terdapat pada kolom debit sebesar 20 juta. Keenam, peralatan kantor terdapat pada kolom debit sebesar 1.800.000. Ketujuh, utang usaha terdapat pada kolom kredit sebesar 900.000. Kedelapan, sewa diterima di muka terdapat pada kolom kredit sebesar 360.000. Kesembilan, modal krisklar terdapat pada kolom kredit sebesar 25 juta. Kesepuluh, penarikan krisklar terdapat pada kolom debit sebesar 4 juta. Kesebelas, pendapatan jasa terdapat pada kolom kredit sebesar 16.340.000. Kedua belas, beban upah terdapat pada kolom debit sebesar 4.275.000. Ketiga belas, beban sewa terdapat pada kolom debit sebesar 1.600.000. Keempat belas, beban utilitas terdapat pada kolom debit sebesar 985. Kelima belas, beban perlengkapan terdapat pada kolom debit sebesar 800. Keenam belas, beban rupa-rupa terdapat pada kolom debit sebesar 455.000. Penyesuaian per 31 Desember 2009. Pertama, piutang yang masih harus diterima sebesar 500.000. Kedua, perlengkapan yang tersisa sebesar 760.000. Ketiga, pada tanggal 1 November 2009, perusahaan membayar asuransi sebesar 600.000 untuk 1 tahun. Keempat, pada tanggal 1 Agustus 2009, diterima pembayaran sewa sebesar 360.000 untuk 1 tahun. Kelima, upah yang belum dibayarkan sebesar 250.000. Keenam, aktiva tetap yang belum disusutkan sebesar 50.000. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi mengenai jurnal penyesuaian. Untuk membuat jurnal penyesuaian, maka kita membutuhkan data penyesuaian dan neraca saldo pada periode yang sama dengan jurnal penyesuaian yang akan kita buat. Baik, kita langsung saja kita lihat data penyesuaian pada akhir Desember 2009. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai neraca lajur. Dalam menyelesaikan neraca lajur, kita membutuhkan data keuangan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada periode 2009. Cara pertama yaitu memindahkan data-data keuangan yang ada di neraca saldo. Semua data yang ada di neraca saldo ditulis di neraca lajur. Total keseluruhan antara debit dan kredit harus seimbang, sehingga total semuanya yaitu antara debit dan kredit yaitu sebesar Rp42.600.000. Kemudian untuk jurnal penyesuaian diambil dari transaksi jurnal penyesuaian pada slide sebelumnya, kemudian dipindahkan ke dalam kolom debit kredit. Kemudian untuk kolom neraca saldo disesuaikan, nilainya diambil dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Adapun yang masuk di neraca saldo disesuaikan, yang pertama ada kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, tanah, peralatan kantor, utang usaha, sewa diterima di muka, modal, penarikan, pendapatan jasa, beban upah, beban sewa, beban perlengkapan, beban rupa-rupa, beban asuransi, pendapatan sewa, utang gaji, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan. Kemudian hasilnya itu dari jika debit ketemu debit maka dijumlah, dan jika debit ketemu kredit maka dikurang. Saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi pada neraca lajur, di mana laporan laba rugi ini berisikan beban dan pendapatan yang diambil dari neraca saldo disesuaikan. Kolom neraca, di mana nilai dari kolom neraca ini diambil dari nilai neraca saldo disesuaikan, kecuali pendapatan dan beban tidak dicatat di neraca. Jadi, nilai neraca debit ini diambil dari neraca saldo disesuaikan di bagian debit, dan neraca saldo di bagian yang kredit diambil dari neraca saldo disesuaikan bagian kredit.